Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibunya sudah menyempatkan diri untuk mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Nah, pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Sang Pencipta menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baiklah, berdoa selesai. Nah, diingat kembali untuk ibu-ibunya dan juga bapak-bapaknya untuk membaca materi yang sudah saya share di grup di Lesslet. Jadi saya akan menjelaskan hanya beberapa poin saja untuk pemahaman lebih lanjut bapak-bapak dan juga ibu-ibunya membaca Lesslet tersebut. Nah, kita harus tahu dulu pengertian nutrisi. Nah, nutrisi adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia yang mengandung unsur-unsur zat gizi. Nah, seperti karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan juga protein, juga air. Ini karena merupakan salah satu faktor utama penentu kesehatan sang istri, sang ibu, juga sang baby. Ini beberapa suplemen sumber makanan. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Bisa dibaca di Lessletnya, Ibu Bapak, untuk lebih jelasnya. Yang kedua ada zat besi, atau terdapat ada daging sapi, ikan, range besar, tiram, juga unggas. Ada di folat, itu ada terdapat sayuran hijau, seperti yang juga buncis. Nah, selanjutnya itu ada vitamin dan serat. Saya ingat kembali untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapaknya bisa lewat di Lesslet ya. Nah, ini akan saya jelaskan beberapa poinnya saja. Nah, kedua ada lemak. Ini ada terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga alfalfa. Susu adalah juga sarden. Ada protein, itu terdapat pada daging, telur, dan juga tahu. Nah, ini yang lebih penting, materi selanjutnya, keamanan makanan ibu hamil. Nah, yang pertama tuh jangan konsumsi daging, unggas atau makanan laut, juga periksa ke dokter, cuci makanan atau sayuran terlebih dahulu sebelum dimakan, apalagi jangan cicipi. Yang kelima, diskusikan setiap obat atau suplemen yang kita beli di pasar ataupun di mana. Yang penting kita konsultasikan dulu terhadap bidan di desa juga dokternya. Yang keenam, ketika makan telur, masak secara matang, Bu. Nah, ini yang paling penting, minuman. Nah, periksa dipasteurisasi, artinya sebelum konsumsi itu ada bacaan aman bagi sang buah hati juga di. Jadi, Ibu harus konsumsi ini, jangan sampai hal ini akan berdampak buruk pada baby-nya yang akan lahir, Bu. Nah, juga jangan minum alkohol. Nah, apapun itu, ini tidak diperbolehkan. Apapun idam, misalnya di luar nalar, seperti diperbolehkan minuman alkohol. Nah, minum atau kopi itu maksimum 2 atau 3 cangkir per hari. Jadi ganti sajalah menjadi susu, Bu, agar lebih sehat. Nah, ini yang sudah saya katakan nutrisi ibu hamil. Jadi saya beri waktu untuk ibu-ibu sekalian membacanya selama 6 menit. Ada pengertian nutrisi, ada akibat kekurangan nutrisi. Nah, ini sumbernya tadi, karbohidrat, fungsi karbohidrat, bahaya kekurangan karbohidrat, Bu. Ini juga ada zat besi. Jadi ibu-ibu baca dulu terlebih dahulu, tetapi jangan terburu-buru, santai saja. Yang penting pengetahuan ini bisa kita terapkan, Bu. Bapak-bapaknya juga tuh yang sangat perhatian sama sang istri. Baca dulu, pahami dulu, lalu terapkan. Slide kedua. Nah, ini yang saya ini vitamin dan juga serat, ini ada manfaatnya. Nah, ini ada mangga, apel, ada juga lemak, ada kalsium. Ini yang lebih penting tadi, keamanan.
Ini terlebih dahulu, Bu, karena setelah ini akan saya beri sebuah bonus atau hadiah spesial lah dari materi kita pada pagi hari ini. Jadi diharapkan benar-benar membacanya, memahaminya, cuman santai tapi ilmunya. Karena kita tidak perlu menghafal, kita perlu memahami juga menerapkannya. Bagaimana ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapaknya? Apakah sudah mengerti apa yang saya levelnya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Terima kasih, Ibu Fetri. Terima kasih. Nah, ini ada hadiahnya. Tadang! Ya. Ini dari hadiah yang kita jelaskan tadi, materi yang kita jelaskan tadi. Nah, ibu-ibunya tuh tidak boleh mencontek ya. Jadi, yang sudah dibaca tadi ingat aja. Tidak perlu slide-slide yang sudah saya jelaskan tadi. Ingat apa yang sudah dibaca, Bu. Ingat aja. Nah, tidak lupa memberikan jawabannya secara tulis tangan atau ketik atau VN melalui WA saya, Bu. Bisa juga WA grup yang tadi atau aku malu deh kalau misalnya WA grup. Ya aja nggak apa-apa. Yang penting ini dijawab menurut pengetahuan Ibu, menurut analisis Ibu, keterampilan Ibu, intinya harus dijawab. Dan jangan dijawab aja, tapi diterapkan, Bu. Cuma dong kita pagi-pagi bangun pagi untuk mengikuti penyuluhan, tapi tidak diterapkan. Bagaimana Ibu? Apakah sudah mengerti? Bapaknya juga tuh, jangan ngantuk, tolong. Jelas Bu Ani, jelas. Bu Ani. Nah, oke. Jelas. Sudah ditulis ya? Jangan lupa tulis ini. Nanti nggak tahu soalnya. Kita ke penghujung penyuluhan. Nah, terima kasih sebelumnya. Sudah ada hari ini yang cukup mengurus kita untuk lebih pahami lebih lanjut tentang kesehatan sang baby, kesehatan sang istri, juga kesehatan bagi semua. Karena sang baby lahir kita akan bahagia. Juga tidak cukup dengan saya dari makan kasar. Jadi kita usaha dengan nutrisi, kita ada kita agar nantinya dilahir dengan keadaan sempurna juga berguna bagi bangsa, negara, dan tidak penting itu agama. Mungkin hanya itu ya Bu ya, pertemuan kita pada pagi yang begitu cerah, Masya Allah lah buat kita semua. Jadi saya akhiri saja pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk memberikan jawabannya dan jangan contek. Bapak-bapaknya juga jangan mungkin hanya itu ya. Saya akhiri dulu pertemuan ini. Mungkin lain kesempatan kita akan bertemu lagi dengan saya Syirani. Sebelumnya jika ada kesalahan atau salah kata atau menyinggung, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu Ani ada chat. Ada chat ya? Oh, iya. Tolong silakan Bu. Kita manfaatkan chat nih. Masih ada 6 menit lagi untuk pertanyaan, boleh Ibu Ani? Boleh bertanya. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Ibu siapa tadi? Coba. Yang bertanya Ibu Ani.
mendukungnya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi saya cukupkan share screen, tapi untuk pertanyaannya tadi coba dijelaskan. Oke, Ibu, siapa tadi yang bertanya? Ayo, demi kelangsungan saya baby ini. Isma ya? Si Isma sama Andi nih. Ibu Andi. Iya. Oh, maaf sebelumnya kita pilih satu aja ya, nggak apa-apa kan? Karena mengingat waktunya akan sebentar lagi berakhir. Ya, tapi nggak apa-apa, Bu. PC saya aja, nggak apa-apa. Atau kita video call, Bu. Bisa ruang Zoom deh. Oke, Bu Isma ya. Katakan pertanyaannya, Bu. Tolong. Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana cara mensiasati gizi ibu hamil? Kan terkadang tidak semua orang punya protein yang lengkap atau protein. Pokoknya yang Ibu jelasin tadi itu tidak semuanya kan bisa membeli, Bu. Bagaimana? Alhamdulillah, bagus sekali pertanyaannya. Berarti fokus nih menyimak ibunya. Nah, jadi jawaban saya, tadi kan sudah dijelaskan, juga sudah diberi panduan berupa leaflet, sudah mendengarkan materi. Jadi yang perlu Ibu lakukan, lihat leaflet tersebut, Bu. Di mana nutrisinya? Seperti vitamin, itu ada di buah-buah tertentu, juga ada zat besi, itu ada di daging, di ikan. Jadi kita lihat leaflet tersebut, Bu. Itu fungsinya leaflet yang sudah saya berikan agar menjadi panduan buat sang baby, juga sang buah hatinya, juga sang ibunya gitu. Jadi tapi lebih pentingnya kita konsultasi pada dokter atau bidan, apa yang boleh saya makan, Bu? Bilang dengan bidannya tersebut. Apa Pak Dokter, coba beri informasi untuk jelasnya. Mungkin bisa ditangkap jawaban saya, Bu Isma? Terima kasih, sudah jelas. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Ibunya bagus. Ibu Ani boleh nggak? Selamat untuk baby-nya. Masih ada nggak waktunya? Iya. Iya, bagaimana Ibu Feti untuk waktunya gimana nih? 2 menit lagi. Nah, menit berarti masih cukup lah, Bu. Andi nih bertanya. Ya. Kalau Andin sih bukan bertanya ya, sedikit apa ya, kayak ngasih saran untuk teman-teman yang lain juga, untuk ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang mengandung. Nah, jadi sedikit memberi saran. Memang kan tadi seperti yang dijelaskan Ibu Isma, nggak semuanya kan bisa kita beli. Ada juga kadang kita punya uangnya, kadang bahannya atau nggak nutrisinya nggak tersedia, seperti masyarakat yang berada di tempat-tempat tertentu yang mana mungkin tempat mereka itu nggak ada yang ada mungkin yang menjual buah tapi nggak lengkap seperti yang dijelaskan pada nutrisi di sini ya, yang Ibu jelaskan di sini. Nah, mungkin ada makanan tertentu yang harus kita konsumsi yang mungkin ada di setiap tempat. Nah, contohnya itu buah dogan ya, kelapa muda. Nah, saya pernah waktu itu menganalisis bahwa pernah baca juga artikel sih bahwa kelapa muda itu bagus banget untuk ibu-ibu hamil, yang mana itu bisa memperlancar waktu proses melahirkan, dan juga ketika melahirkan itu bayinya akan bersih. Karena apa? Kelapa muda itu dia itu mengandung cairan-cairan yang mana saya lupa kelapa itu mengandung apa, tapi yang pasti itu bagus banget untuk ibu-ibu yang hamil dan juga memperlancar proses kehamilan. Itu pasti kelapa muda itu ada ya di semua tempat, mungkin nggak ada ya, karena kita tahu sendiri bahwa kelapa itu rata-rata orang tuh banyak yang menanamnya seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Maaf agak sedikit berisik, tapi saya tadi mendengar jawaban atau tanggapan dari Ibu Andin. Ibu Andinnya sudah sangat berpengalaman ya, sudah sangat siap nih menyambut baby. Bangga lah suaminya pasti. Alhamdulillah. Waktunya sudah berakhir ya, tapi saya tidak menyimak, bukan kalau fokus pada ini dari kita yang sangat bermanfaat lah menurut saya bagi buah hatinya yang akan lahir. Persiapkan segalanya.
baik nutrisi, semuanya persiapkan. Baiklah, tidak ada lagi yang bertanya ya, karena mengingat waktu kita juga akan berakhir ya Bu Feti. Oke, waktu kita akan berakhir, tapi saya sangat bahagia bertemu ibu-ibu sekalian. Tapi jangan lupa untuk diterapkan. Saya sangat bahagia kalau materi kita hari ini diterapkan. Itu yang bisa membuat saya bahagia. Karena sangat penting bagi baby. Saya ulangi lagi untuk sang buah hati yang sudah kita tunggu. Saya akhiri ya. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya.